Saudara-saudara, kita kadang-kadang memang kepingin sukses. Ya, kalau tadi saya juga membuka dengan harapan semoga Anda sehat, sukses dan bahagia. Karena kita kepingin sukses, kita kepingin mencapai apa yang kita inginkan. Nah, tapi di satu sisi kita sebagai seorang umat beragama, kita ya kepingin beragama ini juga ya sukses juga di bidang agama. Kalau sukses di bidang agama itu ya di dunia hidup bahagia, kemudian setelah kehidupan ini terlahir di alam bahagia juga atau istilahnya alam surga, kemudian juga kalau bisa mencapai pencerahan sehingga tidak terlahirkan di alam manapun juga. Ini adalah puncak kesuksesan kita sebagai seorang umat Buddha. Nah, jadi kita lalu melihat ada dua bentuk kesuksesan. Satu kesuksesan di kehidupan sehari-hari, mungkin Anda karirnya yang sukses, rumah tangganya ya sukses, ya. Sedangkan di satu sisi, spiritual juga maunya sukses. Hidup di dunia bahagia, setelah kehidupan ini terlahir di alam bahagia, dan kalau bisa di kehidupan ini bisa menyelesaikan proses kelahiran kembali atau mencapai kesucian. Dua hal yang ingin kita capai ini kadang-kadang orang harus memilih salah satu, jadi menjadi dilema. Ada beberapa orang mengatakan begini, saya ini kan masih muda Bante, jadi saya kepingin sukses dulu di kehidupan keduniawian. Nanti kalau saya sudah tua, nah saya pensiun, umur 50 lebih saya pensiun, kemudian saya mau sukses di bidang spiritual. Dan kali itu saya sudah nggak ingin duniawi lagi, saya maunya spiritual. Saudara-saudara, atau sebaliknya, saya mau spiritual dulu. Pokoknya di dunia ini kesempatan kita terlahir sebagai manusia kan jarang. Hidup kita sebagai manusia juga tidak terlalu lama. Jadi spiritual harus dimaksimalkan supaya kalau bisa saya mencapai pencerahan di kehidupan ini, saya tidak terlahir kembali setelah kelahiran ini, masalah dunia keduniawian nanti saja. Nah, sehingga seolah-olah dilema menjadi ada dua pilihan, dua kutub pilihan. Dan inilah yang menjadi alasan timbulnya tema kita, A Purposeful Life. Makna kehidupan. Gimana ya kalau saya duniawi sukses tapi spiritual nggak sukses kok kurang bermakna. Tapi kalau spiritual sukses, duniawi nggak sukses, saya kok jadi juga kurang bermakna ya. Apalagi kita kadang-kadang dapat informasi dari beberapa orang tua ya. Kalau orang, mungkin Anda juga yang sedang menyaksikan acara ini, kadang-kadang masih mendengar kalimat, jangan sering-sering ke wihara, jangan sering-sering sembahyang, jangan sering-sering kumpul dengan para biku. Kenapa? Wah, kamu nanti jadinya sudah tidak mikir keduniawian, karena kamu maunya sukses spiritual. Jadi kalau mau sukses spiritual, hindari wihara, hindari kebikuan, hindari baca-baca ajaran Dharma, hindari puja bakti. Ini pandangan yang tidak tepat, saudara. Karena di dalam Dharma, sebetulnya kehidupan spiritual dan kehidupan keduniawian ini ada jembatannya. Supaya kita bisa sukses kedua-duanya. Sehingga kita bisa hidup sehat, sukses, dan bahagia. Nah, sekarang sukses kedua-duanya ini jembatannya yang pernah disampaikan di dalam Dhamma adalah bahwa kita mau mengerjakan sesuatu yang bersifat spiritual, juga yang bersifat keduniawian. Ada beberapa modal yang harus kita miliki, kualitas batin yang harus kita miliki. Kualitas batin yang pertama adalah apapun yang Anda kerjakan, baik di dunia spiritual maupun di bidang keduniawian, Anda harus mengerjakannya itu dengan
penuh kebahagiaan. Mungkin istilahnya Anda punya passion di situ. Karena kalau tidak punya passion di situ, bagaimana Anda bisa mengerjakan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat? Ya, jadi kita harus punya kebahagiaan. Bagaimana sekarang kebahagiaan itu bisa timbul? Kebahagiaan bisa timbul itu, passion kita bisa timbul itu, kalau kita tahu tujuan melakukan perbuatan itu. Seperti teman-teman kita yang tinggal di Singapura ini. Ya tentu jauh dari orang tua, ya kemudian walaupun jaraknya dekat dengan Indonesia, tapi kan ya punya keterbatasan untuk pulang setiap hari misalnya, atau mungkin 2 minggu sekali, sebulan sekali, sehingga kerinduan dengan keluarga, kerinduan dengan orang tua terpaksa harus ditahan. Tetapi kenapa mau tinggal di Singapura? Karena ada tujuan. Punya tujuan yang membuat semua kesulitan itu bisa kita lewati. Sebelum tercapai tujuan saya ini, saya tidak mau putus asa. Nah, jadi walaupun saya berpisah dengan keluarga, walaupun saya jauh dari orang tua, karena tujuan saya harus tercapai, saya akan jalani. Demikian pula di bidang spiritual dan keduniawian. Kalau tadi tinggal di Singapura itu saya sudah menjelaskan tentang keduniawian. Jadi Anda bekerja pun harus punya passionnya, dan Anda juga harus punya tujuan. Saya kerja ini untuk apa? Nah, saya kerja ini untuk memperoleh kecukupan, kemandirian ekonomi. Ya sudah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian di dalam Dharma disampaikan juga bahwa kalau kita mau mengembangkan spiritualitas, saya sekarang. Nah, di dalam Dhamma, tujuan hidup seseorang itu disampaikan. Yang pertama adalah hidup di dunia bahagia, kemudian setelah meninggal dunia bisa terlahir di alam bahagia, juga berusaha untuk melepaskan atau menyelesaikan kelahiran kembali di kehidupan ini. Ini tujuan kita. Dan tujuan ini dicapainya bagaimana? Tujuan ini bisa dicapai bukan hanya dengan puja bakti, bukan hanya sering ke wihara, bukan hanya sering berkumpul dengan para biku. Tujuan kita bisa hidup di dunia bahagia, mati masuk alam bahagia, dan terlahir kembali ini sebagai yang kelahiran terakhir, itu adalah dengan menyadari saat ini sedang apa. Jadi kuncinya hanya belajar hidup pada saat ini, menyadari sedang apa. Jadi saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang berbicara. Itu yang dikerjakan. Jadi kita sudah melihat sekarang benang merahnya antara kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi tadi, bahwa sekarang kita harus mengembangkan pola pikir kesadaran saat ini saya sedang apa. Jadi kalau di kehidupan spiritual saat ini saya sedang duduk mengamati objek saya misalnya. Nah, kalau sedang duduk mengamati objek pernafasan mungkin. Ya, kalau kemudian juga mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia. Tetapi cara yang sama ini bisa digunakan untuk mengamati, menyadari apa yang sedang kita kerjakan. Saat ini saya sedang menulis laporan kantor saya. Saat ini saya sedang membuat neraca pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan saya. Jadi bisa, karena penggunaan kesadaran ini dari dunia spiritual bisa masuk ke dunia yang material ataupun
urusan-urusan keduniawian untuk mencapai kesuksesan keduniawian. Jadi sukses duniawi, sukses spiritual baru menggunakan satu cara saja, sadar saat ini sedang apa, sudah bisa dijembatani. Apalagi menggunakan cara yang kedua, yaitu kalau kita punya passion pada spiritual maupun passion pada keduniawian, pekerjaan kita, maka tentu kita punya semangat. Semangat untuk menjalankan kehidupan spiritual kita, semangat menjalankan pekerjaan kita. Semangat kehidupan spiritual kita tadi yang nomor satu adalah saat ini saya sedang apa. Jadi kita selalu mengulang saat ini saya sedang apa itu menjadi satu mantra. Tidak pernah kita lupakan. Kita tidak pernah kendor mengucapkan saat ini sedang apa. Menyadari saat ini sedang apa. Dan ketika kita menyadari saat ini sedang apa ini dibawa ke kehidupan sehari-hari, kita menjadi semangat dengan apa saja yang kita kerjakan. Anda mengerjakan apakah Anda perusahaan Anda sendiri, ataukah Anda ikut dengan perusahaan yang lain, Anda akan mengerjakannya dengan secara profesional. Karena Anda benar-benar mengabdikan diri Anda pada Anda bisa bayangkan yang disampaikan di dalam Dhamma oleh Sang Buddha ribuan tahun yang lalu ternyata bisa menjadi jembatan spiritual sekaligus material. Passion kita kembangkan, kita sadari tujuan kita, kemudian kita membangun semangat, kemudian karena kita ada passion dan ada semangat, maka kita kemudian juga melakukan pekerjaan kita itu bisa renungkan. Kalau Anda baru senang mengerjakan sesuatu di bidang mungkin elektronika misalnya, ataukah mungkin di bidang desain misalnya, Anda senang mengerjakan, maka kadang-kadang sampai malam bisa Anda kerjakan, dan salah sedikit saja Anda tahu, karena penuh dengan kesadaran, semangatnya tinggi, dan penuh kehati-hatian, penuh kewaspadaan. Jadi pekerjaan Anda itu betul-betul menjadi pekerjaan sempurna selesainya. Demikian pula di dunia spiritual. Di dunia spiritual yang kita sudah tahu tujuannya tadi, sehingga kita punya semangat untuk mengulang di dalam batin, semoga saat ini saya sedang apa, maka kita kemudian lebih berhati-hati, selalu bersemangat dan mengucapkan saat ini saya sedang apa. Oh, saat ini saya sedang berpikir buruk. Wah, saya abaikan pikiran buruk. Nah, saat ini saya berpikir baik. Iya, ini saya ucapkan atau saya kerjakan. Saat ini saya pengen ngomong jelek nih, saya marah nih. Tahan. Saat ini saya pengen ngomong yang baik, saya pengen memuji teman saya pengen memuji pasangan hidup saya pengen memuji orang yang saya cintai, yang saya kasihi maupun lingkungan saya. Ya sampaikan, karena itu kata-kata yang baik. Saat ini saya mau pengen membantu seseorang. Ya lakukan, jangan tunda. Saat ini saya mau menyakiti binatang. Oh, tahan, rem, sadari saat ini saya sedang apa, sadari. Jadi kita penuh kehati-hatian di sepanjang jalan kehidupan kita. Karena dunia spiritual itu bukan dunia doa di dalam agama Buddha. Dunia spiritual itu bukan berarti harus diwihara. Bukan. Dunia spiritual itu bukan berarti duduk diam berjam-jam sepanjang hari. Bukan. Dunia spiritual di dalam Dharma itu adalah bagaimana kita melaksanakan Dhamma di kehidupan sehari-hari kita. Dengan kita menyadari apa yang kita pikirkan, menyadari apa yang kita ucapkan, dan menyadari apa yang kita lakukan. Itulah spiritualitas kehidupan. Kalau kita hanya membaca palita di wihara, kemudian ya tinggal di wihara sampai berbulan-bulan misalnya, itu ritual, belum spiritualitas.
itu hanya upacara. Nah, jadi kita tadi sudah melihat sekarang jembatan spiritual dengan jembatan material itu nomor satu tentu kita harus mengerjakan semua dengan passion kita, dengan senang karena kita tahu tujuannya. Yang kedua karena senang karena tahu tujuannya, maka spiritual dan duniawi ini kita lakukan dengan penuh semangat. Bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Karena kita setiap kali lemah, setiap kali kita kemudian tidak kepingin melakukan lagi, kendor, kita kemudian mengingat tujuan hidup saya ini apa. Kenapa saya dulu mau spiritualitas saya tinggi dan material saya juga sukses ini, kenapa? Begitu kita ingat tujuan kita, semangat bangkit lagi, passion kita muncul lagi, dan kemudian kita lebih berhati-hati lagi. Kita selalu waspada dengan apa saja yang kita kerjakan, supaya hasilnya menjadi sempurna. Karena hasil yang terbaik itu, kalaupun tidak sempurna, hasil yang terbaik itu untuk masa depan yang lebih baik. Fondasi spiritual yang lebih baik di masa depan, fondasi keduniawian juga yang terbaik di masa depan. Ibaratnya sekarang kalau Anda misalnya membaca peta, misalnya Anda pergi ke satu tempat, jalan mungkin hiking, kemudian Anda membaca peta, wah ini jalanannya dengan peta kok ada jarak sedikit ya, mungkin setengah derajat. Nggak apa-apa lah, setengah derajat, abaikan aja. Biarkan saya jalan yang tidak sesuai peta, nanti mungkin di depan nyambung. Saudara-saudara, memang di satu titik, di peta itu, di titik kita berdiri, dia bedanya setengah derajat. Tapi dia begitu berjalan 1 jam, jarak itu menjadi besar sekali. Jarak lagi 2 jam, 3 jam, semakin besar. Kenapa? Karena kita tidak presisi. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkan fondasinya dari awal. Tetapi ketika kita sudah melakukan dengan penuh semangat, berdasarkan passion kita, berdasarkan kesenangan kita melakukan sesuatu itu, kemudian kita juga penuh kehati-hatian, maka kita tidak meleset. Kita berusaha tidak meleset 1 derajat pun tidak, supaya ini menjadi fondasi yang kuat. Mulai hari ini, kalau Anda sering mengucapkan saat ini saya sedang apa, maka secara spiritual Anda menjadi lebih menyadari apa yang Anda pikirkan, ucapkan, dan lakukan, sehingga Anda hanya melakukan ataupun mengucapkan sesuatu yang baik karena pikiran Anda diarahkan ke yang baik, menghindari ucapan buruk, perilaku buruk karena pikiran Anda ini mengabaikan yang buruk, itu secara spiritual. Secara keduniawian, karena Anda melakukan yang terbaik, saat ini saya sedang apa, melakukan yang terbaik, maka prestasi Anda di bidang pekerjaan pun menjadi baik. Karena Anda bekerja, menulis misalnya, membuat satu laporan, fokus pada pembuatan laporan itu. Pikiran tidak terdistraksi, pikiran tidak tergoyahkan dengan hal-hal yang lain, sehingga Anda fokus, dan tentu hasilnya menjadi maksimal. Kemudian Anda sepanjang hari fokus, saat ini saya sedang apa? 8 jam Anda kerja, Anda fokus. Bahkan kalau di beberapa negara itu ada yang teorinya 996, masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam untuk 6 hari, dia akan selalu fokus. Dan kalau dia selalu fokus 996 itu, hasilnya juga menjadi maksimal. Kesuksesan duniawi bisa tercapai sekaligus menjalankan untuk spiritualnya. Nah, saudara-saudara, kita sekarang sudah 3 hal yang diajarkan di dalam Dhamma, yaitu memilih satu pekerjaan haruslah dengan sesuai dengan yang kita sukai, yang tentu berdasarkan tujuan hidup kita. Kemudian karena kita sukai, maka kita bersemangat melaksanakannya,
dan penuh kehati-hatian. Dan yang keempat sekarang saudara, kalau 3 saja kita sudah melihat tadi hasilnya luar biasa, baru yang pertama saja juga luar biasa, bahwa saat ini saya sedang apa itu aja sudah menjadi basic, fondasi yang kuat untuk melangkah ke waktu-waktu mendatang yang lebih sukses. Apalagi kita tambah yang keempat, yaitu mengevaluasi. Selalu rajin mengevaluasi yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi, saat ini saya sedang apa? Saya sedang membaca. Apakah bacaan saya ini bermanfaat? Kalau bermanfaat, lanjutkan. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Kalau tadi seperti Saudara Welly mengatakan, saudara-saudara nanti ada pertanyaan, mungkin ada banyak pertanyaan atau apa, kita akan pilih yang bermanfaat. Artinya yang mungkin dianggap kurang bermanfaat, abaikan. Nah, memilih yang bermanfaat dan mengabaikan yang tidak bermanfaat, ini butuh kesadaran. Dan kalau itu dilakukan di dalam pekerjaan, berapa banyak pekerjaan yang bermanfaat yang kita bisa lakukan sehingga dapat meningkatkan kesuksesan kita di masa sekarang maupun di masa depan. Demikian pula ketika kita melihat yang bermanfaat secara spiritual, meninggalkan yang buruk dan menjalankan yang baik, maka itu menjadi fondasi, kebiasaan itu menjadi fondasi untuk kita menjadi orang bermoral di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya, bahkan bisa tercapai kebahagiaan terakhir, yaitu kebebasan dari kelahiran kembali. Jadi kita selalu mengevaluasi, saat ini saya sedang apa, ini dievaluasi terus. Karena hasil evaluasi itu kita akan melihat kesuksesan kita ini di mana. Saya ini bisa berhasil itu dulu di bidang apa saja. Dan apakah penyebab keberhasilan saya? Ketika kita mengetahui penyebab keberhasilan kita kembangkan. Saat ini saya tingkatkan lagi kualitas-kualitas yang sudah mengkondisikan saya berhasil yang dulu. Jadi saat ini saya tingkatkan lagi. Supaya yang dulu sudah saya capai, bisa saya ulang prestasinya. Atau bahkan saya tingkatkan di masa sekarang. Melihat kekurangan kita. Tuh, saya kok juga dulu melakukan hal-hal yang tidak benar seperti itu ya, sampai hasilnya juga tidak maksimal. Oke, karena saya sekarang sudah bisa menjalankan saat ini saya sedang apa, maka hal-hal yang buruk di masa lalu itu jangan dilakukan di masa sekarang. Kenapa? Karena itu bagian dari kelemahan kita. Dengan kita menyadari kelemahan kita berusaha untuk memperbaiki. Di dalam Dhamma dikatakan bahwa orang yang tidak pandai dan menyadari dirinya tidak pandai, maka sesungguhnya dia adalah orang pandai. Orang yang tidak pandai, tahu dirinya tidak pandai, dia sama dengan orang pandai. Karena ketika dia tahu kekurangannya, dia berusaha memperbaiki. Tapi kalau orang tidak pandai, merasa dirinya pandai, itu betul-betul tidak pandai. Karena orang yang merasa dirinya pandai padahal tidak pandai, dia tidak mau dikasih tahu sesuatu yang lebih baik. Dia tidak mau berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Maka akhirnya betul-betul dia menjadi orang yang terpuruk. Tapi karena kita sadar saat ini saya sedang apa, kekurangan kita bisa perbaiki, kekurangan kita ini bisa kita atasi supaya di masa depan tidak terjadi lagi. Kelebihan kita tingkatkan supaya saat ini sampai di masa depan pun menjadi lebih baik. Dan kita juga bisa. Pada saat mengevaluasi ini, kita mengamati pihak lain yang sama dengan kita, mungkin profesinya. Apakah
Anda profesi di dunia material tadi, misalnya pekerjaan Anda apakah mungkin desainer misalnya, apakah Anda orang finance misalnya, ataukah Anda orang marketing misalnya, atau banyak hal yang lain, dokter misalnya. Anda renungkan, orang-orang yang seprofesi saya ini punya kelebihan apa ya, yang saya belum punya? Apakah mungkin dia rajin seminar? Apakah mungkin dia rajin membaca buku? Wah, saya masih kurang. Kalau gitu saya tiru caranya itu. Kenapa? Supaya saya juga bisa lebih sukses daripada saat ini. Demikian pula di dunia spiritual. Anda misalnya batin sudah menjadi lebih tenang setelah sadar saat ini saya sedang apa. Anda sudah tidak lagi punya pikiran-pikiran yang buruk. Ketika ditanya, kapan ya kamu punya pikiran buruk? Rasanya saya sudah tidak ingat lagi kapan saya punya pikiran buruk. Sehingga ucapan saya pun sudah saya jaga dengan baik. Perilaku saya juga sudah saya jaga dengan baik. Oke, tapi saya lihat orang lain. Oh, dia pada hari-hari tertentu dia masih loh jalankan 8 sila. Kadang-kadang di waktu ada kesempatan, dia juga latihan meditasi di berbagai tempat pelatihan meditasi. Wah, kalau aku nanti libur, aku mau latihan meditasi juga. Nah, jadi kita kemudian lalu merenungkan, wah ini ada kelebihan orang lain yang saya belum jalani. Sekarang saya mau lakukan. Kelebihan orang, tiru, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Jadi di dunia material bisa, di dunia spiritual bisa. Di dunia spiritual sekarang ada kekurangan orang, kita pelajari. Wah, kalau dia ada kekurangan, saya memang tidak punya kekurangan itu. Tapi karena kita sesama manusia, kita punya potensi yang sama untuk mempunyai kekurangan itu. Misalnya apa? Misalnya, waduh dulu ya dia idola saya itu. Ya, dia spiritualnya bagus, suka retret, ya meditasi dan lain sebagainya. Tapi kemudian akhir-akhir ini dia agak kurang semangat. Passionnya mungkin sudah berubah. Dia sekarang jarang latihan meditasi dan sebagainya sehingga kualitas batinnya merosot. Waduh, kalau gitu saya harus hindari karena potensi ini bisa mungkin terjadi pada saya. Dengan cara seperti itu, kemudian kita lebih hati-hati. Kelebihan kita tingkatkan, kekurangan kita hindari lagi. Kelebihan orang lain tiru, kekurangan orang lain jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah, bagaimana karena kita selalu sadar saat ini sedang apa? Ini kan kekurangan orang yang dulu pernah saya pelajari, jangan sampai terjadi. Demikian pula di dunia material. Di keduniawian juga sama. Kita punya kesuksesan, wah dulu kita mungkin bisa menghasilkan prestasi yang besar, bahkan ketika pandemi pun saya hasilnya juga bagus sekali, kualitas pekerjaan saya juga bagus. Apa sebab itu? Wah, saya cari. Sebabnya saya ini selalu semangat dan sadar setiap saat ini saya sedang apa, sehingga pekerjaan saya itu selalu efektif dan efisien. Oke, saya akan lanjutkan. Kualitas batin yang demikian bagus, saya lanjutkan supaya pekerjaan saya di masa sekarang menjadi fondasi yang kuat untuk lebih punya kekurangan ini. Dalam pekerjaan saya, mungkin kadang-kadang saya terlalu semangat sehingga malah saya sakit. Jadi saya tidak perhatikan jam istirahat, saya malam kadang masih kerja sampai pagi, subuh, dan sebagainya, kemudian langsung kerja terus, waduh, sampai saya sakit saat itu. Oke, kalau demikian saya perbaiki kekurangan saya itu, supaya di masa depan saya tidak lagi sakit, karena saya bisa menyeimbangkan antara waktu kerja dan waktu istirahat. Kemudian saya juga lihat orang lain yang sukses.
Kenapa ya dia bisa lebih sukses dari saya? Padahal itu pekerjaannya sama, kita mulainya juga sama, bahkan dulu kita juga teman satu sebaya. Oh, ternyata dia ini orangnya kadang berani mengambil sikap lebih cepat daripada saya. Dia punya prinsip dengan mencoba 50% berhasil. Tidak mencoba 100% gagal. Aduh, ini saya agak takut yang seperti itu. Oke, saya akan berusaha mengikuti cara dia. Saya siap gagal semampu saya. Nah, saya kalau gagal sebesar dia, saya nggak sanggup. Tapi gagal semampu saya. Sehingga dengan saya berani mencoba, saya membuka pintu kesempatan untuk sukses. Karena dengan mencoba 50% kemungkinan berhasil. Tidak mencoba 100% gagal. Nah, kemudian juga orang ini sudah idola saya, tetapi kok juga dia ada kekurangan ya. Wah, dia ini kadang terlalu gampang percaya sama teman, sehingga kadang dijerumuskan sama teman. Oke, kalau begitu saya lebih hati-hati, saya harus percaya pada diri saya. Karena di dalam Dhamma dikatakan diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri adalah pelita bagi diri sendiri adalah pulau bagi diri sendiri. Kalau begitu saya harus lebih hati-hati supaya saya jangan terpengaruh dengan teman. Nah, saudara-saudara, jadi kita lalu melihat sekarang bahwa dunia spiritual dan dunia material ternyata di dalam Dhamma itu tidak dipisahkan dengan garis yang tegas. Justru kita bisa bekerja secara spiritual karena pekerjaan itu pun adalah bagian dari ekspresi spiritualitas kita. Nah, ekspresi spiritualitas kita ini ada 4 hal yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu bahwa lakukan segala sesuatu itu dengan penuh kesenangan, dengan passion karena tahu tujuan yang akan kita kerjakan. Dengan ada senangnya, maka kita selalu bersemangat di dalam melakukan pekerjaan kita ataupun melakukan pengembangan spiritual kita. Kemudian selain kita punya passion, punya semangat, kita juga mengerjakannya dengan penuh kehati-hatian karena ada semangat dan kita lebih perfeksionis, kita lebih ingin yang sempurna, yang terbaik prestasi yang kita mampu kerjakan. Dan yang keempat, kita rajin mengevaluasi baik kelebihan dan kekurangan sendiri maupun kelebihan dan kekurangan orang untuk dijadikan pelajaran, meningkatkan kelebihan kita atau meniru kelebihan orang dan mengurangi kekurangan kita, menghindarkan kekurangan kita, dan juga mencegah kekurangan orang muncul pada diri kita. Dengan cara seperti ini, saudara-saudara, maka makna kehidupan kita ini menjadi lebih jelas bahwa ternyata spiritualitas dapat menginspirasi kehidupan yang keduniawian yang kita sedang kerjakan. Dan inilah yang disampaikan di dalam Dhamma, sehingga hidup kita menjadi bermakna. Demikian yang saya perlu sampaikan, mudah-mudahan bisa mengantar kita semua dalam diskusi yang hangat, untuk kita bisa menjadi pedoman, dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita dapat melakukan pekerjaan kita masing-masing dengan spiritualitas Dharma.